Halo, aku Vina, di RAW sebagai desainer di tim Build. Lama kerja di sini udah setahun lebih berapa bulan dikit gitu. Pertama kali datang ke sini tuh rasanya aneh sih, kayak ini tuh di Jakarta tapi bukan bagian dari Jakarta gitu. Jadi kayak masuk ke ruangan sendiri gitu. Entah dari bangunannya, terus orang-orangnya juga gitu, kayak orang-orangnya unik banget sih. Jadi pertama kali kesini tuh rasanya tuh beda gitu. Maksudnya dulu-dulu kan misalkan udah pernah nih sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah gitu kan. Nah, kayaknya sih kalau di sini tuh untuk pertama kalinya ya, yang benar-benar ngerasa jadi diri sendiri gitu. Kalau dulu-dulu sih sebenarnya ya jadi diri sendiri juga, tapi kalau di sini tuh nyaman gitu. Kok ketemu orang-orang, maksudnya karakternya beda-beda, unik-unik, tapi tuh bisa nyambung semua gitu, nggak ada geng-gengan atau gap-gapan gitu kan. Jadi terus rasanya kayak keluarga banget gitu. Itu sih yang disenengin dari sini, maksudnya tuh gimana ya, di sini tuh orangnya juga unik-unik gitu sih. Maksudnya kayak yang aku bingung tuh kok Karits bisa ya nemuin, maksudnya caranya dia nemuin tuh gimana gitu. Orang-orang yang sebenarnya karakternya tuh beda-beda tapi kayak ada kesamaan, terus nyambung gitu, lawakannya nyambung, obrolannya nyambung. Apa dia lihat dari portfolionya, dari apanya, atau emang karena udah kebentuk dari dulu-dulu banget terus sampai ke yang terus-terusannya juga jadi kayak gitu kan. Dan tiap ada yang resign gitu, kayak rasanya tuh kayak kehilangan gitu sih. Soalnya di sini ya emang udah sedekat itu gitu. Jadi ya walaupun pada akhirnya aku tahu sih people come and go gitu kan. Nah, jadi kayak orang-orang di sini tuh ngebuat rasanya jadi kayak sayang gitu kan. Nah, terus kalau misalkan udah tahu kayak gitu mereka akan pergi juga, atau mungkin aku yang pergi gitu kan. Ya udah, live in the moment aja, maksudnya nggak usah mikir ntar bakal nggak kenal lagi atau gimana ya, karena pasti ya mungkin emang akan kayak gitu kan. Nah, ya udah, jadi nikmatin aja saat-saat yang ada. Nanti kalaupun udah nggak bisa lagi ya udah, emang itu udah masanya gitu. Itu sih yang aku senengin di sini. Sebenarnya sih kalau misalkan waktu zaman kuliah dulu ya, aku tuh bukan yang pengen banget jadi, sebenarnya mungkin ada pengen gitu jadi arsitek, tapi nggak yang kedepannya benar-benar jadi arsitek yang arsitek gitu kan. Tapi mungkin ada bakal ngebawa ilmu-ilmu yang ada gitu. Nah, jadi teman-temanku tuh yang segeng dulu, maksudnya deket pas kuliah juga nggak ada yang lanjut di bidang arsitektur sama sekali. Jadi cuman aku doang gitu, maksudnya yang sekarang nyoba nih. Yang lain tuh pokoknya nggak ada deh, yang desain pun ya ada sih yang masih, tapi kayak lebih bukan yang desain gitu. Nah, terus juga mungkin orang-orang juga heran gitu aku bisa ada di sini gitu, maksudnya di tempatnya Karits kan. Maksudnya Karits juga salah satu arsitek yang lumayan terkenal juga. Aku pun juga nggak nyangka bisa ada di sini gitu, karena niatan awalnya juga ya emang sih aku ambil profesi, tapi kadang juga nggak yakin gitu sama kemampuanku, mungkin karena dulu juga nggak terlalu ngulik banget tentang arsitektur, tapi lebih suka ke hal-hal yang desain-desain lain di luar arsitektur gitu. Aku sukanya tuh yang gimana ya, pokoknya yang terdistraksi nih, ada yang muncul. Aku tuh sukanya yang unik-unik gitu loh, jadi kayak terus kayak ngebahas tentang manusia gitu. Aku tertarik banget tentang manusia, terus karakter manusia. Dan pengennya kalau ngedesain itu yang beda dari yang lain gitu sih, dengan pemikiran-pemikiranku gitu.
Tujuan hidupku tuh sebenarnya gini, aku karena bukan pengen yang jadi arsitek banget gitu, tapi di sini dapetnya banyak sih, maksudnya kayak dari akar-akarnya, dari mulai di struktur MEP sampai ke yang interior, finishing, kalau ada renovasi gitu dapat semua kan, material gitu-gitu. Nah aku tuh emang pengen eksplornya di material mungkin nanti gitu, jadi sama mungkin nanti aku pengennya lebih ke entah interior atau instalasi tapi pakai material-material yang unik, maksudnya yang beda gitu, dengan analisis dengan manusianya juga gitu. Makanya pengen ngambil S2 juga sih, tapi pengennya kalau bisa di luar negeri. Soalnya kan bakal beda tuh ya. Di sini kan udah pernah nih kuliah di sini. Nah, pengennya kayak gitu sih. Jadi ke yang lebih art gitu. Buat ngegabungin yang udah aku punya sama nantinya gitu. Sebenarnya pertama ketemu nemuin omah ini juga. Dulu taunya kan omah ya, dari omah. Sebenarnya juga awal tuh nggak tahu sih tentang ada omah gitu. Terus awal tahu itu dari pas profesi itu ada temen yang emang dia hobi banget belajar gitu kan. Nah terus diajak aku ke sini karena di sini kan dulu emang omah tuh selalu ngadain kayak kelas gitu kan, maksudnya kelasnya yang ngundang sebelum pandemi gitu kan. Nah aku datang pas di kelas Rudi Kelana gitu, bagus sih desainnya gitu. Nah terus dia selalu bilang, iya Kak Rich tuh orangnya baik gitu kan, dia suka bagi ilmu gitu. Ya udah, nah itu sih pas pertama kali datang ke sini, terus wah bangunannya unik banget. Terus kan dulu musolanya tuh masih yang sekarang udah jadi tempat tidur tuh, tempat tidurnya Vian. Terus dulu kayak wah, terus kan bisa ngeliat ke atas gitu kan. Nah terus kalau untuk Kak Richnya sendiri sih, mungkin Kak Rich tuh di luar dan sebagai bos tuh beda gitu kan, pengalaman yang dirasakan gitu. Nah terus pas masuk ke sini kan setahun yang lalu tuh, terus ketemu Kak Rich gitu. Kak Rich orangnya tegas sih. Terus abis itu dia tuh yang aku suka ya, maksudnya yang ngena di aku tuh salah satunya dia tuh orangnya hafal nama orang gitu. Jadi kalau misalkan papasan atau entah sama siapapun dia tuh ingat namanya. Nah kalau misalkan ya dulu mungkin kayaknya nggak semua orang atau semua kayak dosen gitu yang ngajar kita tuh kayak hafal kan nama-nama orangnya, jadi dan mungkin nggak notice setiap individu gitu. Nah kalau Kak Rich tuh menurutku dia notice banget sih, maksudnya ini dia tuh tahu karakter individu. Jadi kalau misalkan dia ngasih project, dia tuh ngeliat dulu nih, oh si ini orangnya kayak gini, ini kayak gini. Jadi dia kasihnya tuh misalkan nah ini cocoknya dia lewat, misalkan dia lewat desain, dia lewat teknis, atau dia dua-duanya saling ini, atau dia cocok nih dapatnya misalkan renovasi dulu nih, jadi dia dapat yang kecil-kecilnya dulu, baru dia nanti bisa ngelebar ke yang lebih besar gitu. Pokoknya tiap orang tuh beda-beda gitu dikasihnya. Ini aja? Ya. Ini yang Kak Rich ya? Oh, tentang Kak Rich ya? Terus ini sih, Kak Rich tuh orangnya tegas gitu ke aku kan. Ya mungkin karena aku ini cerita tentang, maksudnya ada cerita tentang kayak pas pengalaman aku juga nggak, atau nanti ada pertanyaan lagi? Ada terakhir harapan. Oh nanti ada masuk pertanyaan tentang gimana aku di sini atau apa gitu? Enggak ya? Jadi satu aja. Mau cerita? Oh jadi satu. Iya. Nah, ya pokoknya Kak Rich tuh tegas banget deh gitu ke aku gitu kan. Kadang juga mungkin gitu. Tapi gini, pertama kali kan aku ditaruh di build ya. Awalnya sih coba didesain dulu, tapi kayaknya lebih bisa mulai dari build dulu gitu kan. Nah, di build itu kayak harus ke lapangan gitu kan. Nah, terus ke lapangan itu harus kayak bisa ngarahin tukang-tukang tuh kan kayak laki-laki semua nih. Terus dulu kan bayangannya kalau ketemu tukang-tukang misalkan lagi
pas kuliah nih atau apa kan pasti kayak neng yang goda-godain gitu kan. Ya, iya, terus kayak bayangin sekarang harus ngehandle mereka sebagai yang kayak ngarahin gitu. Kaget sih, apalagi pas awal datang tuh kayak awalnya sih masih sama mentor gitu kan, tapi kan abis itu Karits nyoba, enggak, kamu harus bisa sendiri, dilepas gitu kan. Karits kan emang kayak gitu, jadi kalau ngajarin entah sambil dituntun atau dicemplungin langsung atau dilepas, kayak tergantung lagi ininya apa gitu. Nah terus pas pertama itu ya deg-degan sih. Tapi lama-lama biasa sih, cuma maksudnya tuh tetap aja kayak ya ada tantangannya sendiri, apalagi terus ngerasain juga kan pas masuk ke proyek renovasi gitu, ketemunya tuh tukang dari macam-macam vendor gitu. Misalkan kalau misalkan yang aku sama mentor gitu kan, itu tuh awalnya kayak misalkan rumah yang lagi dibangun gitu. Nah kalau proyek renovasi gitu ada lagi misalkan vendor-vendor wallpaper, marmer, terus banyak deh pokoknya ya. Nah itu kan aku kalau pas baru ditaruh di situ belum tahu, nggak kebayang gitu, nggak kebayang. Aduh ini apa sih? Gimana pemasangannya nggak tahu sama sekali nih. Tapi kan pokoknya Karits tuh maunya kita tahu gitu kan. Dan kalaupun maksudnya nggak ada yang ngawasin juga nih, jadi aku kayak nyoba-nyoba sendiri gitu di lapangan gitu kan. Terus aku juga notice nih, kalau misalkan kita nggak tahu, tukang-tukang tuh kayak suka mau ngibulin kita gitu. Pernah beberapa kali kayak aku sadarnya setelah belakangan gitu, oh kayaknya nih tadi dia mau ngibulin nih gitu kan. Pernah juga ada yang ada juga yang gini kayak, mbak kirim gaji ke saya aja gitu, mbak aja yang kirim biar cepet gitu kan. Terus kayak gaji saya tuh segini gitu, terus kan aku kaget, loh masa tukang segitu sih gitu kan. Tapi kayak sempet agak percaya juga gitu kan. Ya sempet agak percaya, terus apa kirim aja ya biar cepet. Tapi terus enggak, ini aneh, nggak mungkin tukang gajinya segitu gitu kan. Atau kayak pokoknya banyak deh mau ngibulin, makanya kayak matanya tuh harus jeli gitu ngeliat ini orang omongannya benar atau gimana gitu. Terus kadang juga kayak misalkan ada juga tuh tukang pompa kayak apa kayak tukang-tukang itu kan kebanyakan biasanya laki-laki ya gitu. Terus kadang mungkin mereka juga kalau misalkan cewek perempuan gitu yang handle, apalagi mungkin masih muda atau kayak aku gitu kan, bukan yang cewek yang serem gitu kan, mungkin mereka juga apa sih maksudnya kayak agak ngeremehin gitu. Tapi terus kan ada, aku cerita juga ke Karits gitu kan tentang ada misalkan ada susahnya di lapangan tuh kayak gini gitu. Nah terus dari situ tuh Karits jadi notice, jadi tahu gitu kan. Nah terus dia bilang pokoknya saya nggak mau kamu sampai diremehin sama tukang-tukang di lapangan gitu kan. Terus kayak aku juga kadang denger gitu, tapi dengernya dari orang lain gitu. Misalkan waktu itu gitu aku lagi ke proyek mana gitu, terus dia nitip nih sama seseorang gitu kan, jagain Vina ya jangan sampai diganggu tukang-tukang. Terus habis itu ada lagi misalkan aku lagi di proyek nih terus nggak ikutan meeting gitu kan, ternyata Karits ngebahas aku gitu, Vina tuh gini gitu kan. Terus Gimana tuh gini? ya gitulah, ada banyak lah. Terus kayak tapi sebenarnya dia kerjanya bagus juga ya gitu, maksudnya bisa bagus juga gitu. Misalkan mungkin dulu kayak ya aku emang kalau itu suka masih meraba-raba dulu, belum tahu gitu kan. Maksudnya dia tuh ternyata di belakang juga maksudnya muji juga gitu loh. Kayak gak nyangka gitu kan. Terus habis itu gini, pernah juga ternyata dia tuh ngomongin aku sama anak-anak omah gitu. Ya gitu, maksudnya kayak ternyata aku baru tahu gitu, oh dia tuh notice, maksudnya tahu sampai kelebihan kekuranganku dia tahu gitu. Maksudnya sampai sedalam dan sedetail itu dia juga tahu. Kayak misalkan aku tuh suka punya pikiran terus kayak ngayal gitu kan. Terus
mungkin itu buat dijadiin sesuatu, entah desain atau apa gitu. Maksudnya kadang aku juga nanya sih dalam hati gitu ya, dia taunya dari mana, apa dari dulu pas aku presentasi portfolio atau ngelihat apa dia ngepoin Instagram aku gitu, maksudnya bacain komen-komennya kan bisa aja gitu kan. Ya udah gitu, pokoknya kayak ya bertanya-tanya aja sih kok dia bisa tahu gitu ya. Soalnya kan ya pokoknya gitu deh, maksudnya unik sih di sini tuh, bosnya juga unik gitu. Maksudnya ya gitu, maksudnya kan kadang orang nggak sedetail itu ya kalau ngelihat, kalau Karits tuh bukan cuma ngelihat bangunan doang gitu yang detail, tapi ngelihat orang dia juga ya sampai keseluruhan gitu. Itu sih pendapatku tentang Karits ya, kesan-pesanku. Semoga Karits semakin so sweet sama Kak Yudit. Soalnya sweet banget gitu, iri sih. Udah mau terus. Apaan? Ya sama Epen sama Ekel juga. Ya itu sih. Sama pokoknya yang terbaik lah, yang baik-baik aja gitu. Kalau untuk RAW, Untuk RAW, semoga proyeknya makin banyak yang bisa dieksplor gitu. Jadi kayak portfolio juga makin macem-macem gitu deh. Sama bisa ngasilin desain yang unik-unik, yang beda dari yang lain deh. Selamat ya Karits, udah di usia 40 tahun, udah kerjanya juga udah sampai 1 dekade. Semoga sukses terus sama kayak tadi, semakin so sweet sama Kak Yudit, Epen sama Ekel. Balance antara kerja dan buat keluarga gitu. Udah, Vina ya? Oke, Vina, Syarafina ya. Syarafina ini orang yang paling aneh menurut saya. Dia itu diem gitu. Di dalam diemnya itu dia menyimpan banyak pertempuran di dalam kepalanya gitu. Apakah ini begini, apakah ini apa sih, dia diam aja. Kadang-kadang saya mikir, kalau saya tanya dia, lu tuh mikir apa? Gitu. Bener gak sih lu mikir kayak gini? Coba lu bikin. Habis itu dia ngomong satu-satu kan, terbata-bata gitu. Bagusnya Vina itu kalau ditantang gitu, dia bisa jawab terus. Dia tuh tahan banting. Mau tahun baru, libur, apa pokoknya masuk dia itu. Saya sepertinya udah jadi kayak momoknya dia gitu sebenarnya. Tapi saya sih nggak peduli. Kenapa? Karena Vina ini sebenarnya very special person. Cuma kadang-kadang dia itu lucu. Jadi karena terlalu banyak pertempuran di dalam kepalanya itu, jadi dia berasumsi gitu. Kadang-kadang dia tuh kalau dikasih makanan atau dikasih apa itu, dia berasumsi kalau orang itu, nih orang ini pasti misalnya punya perhatian sama gua gitu. Padahal semua orang juga dikasih gitu kan. Dia tuh kayak bener-bener drama sebenarnya. Kayak orang-orang yang bener-bener lucu gitu kan. Kayak gitu. Siapa bilang, sekarang saya pernah ngemergokin dia lagi sembunyi kan di lorong gitu. Saya tahu dia di belakang dia sebenarnya, tapi saya nggak bilang-bilang kan. Saya lewat lain. Saya kadang-kadang dia nggak kelihatan. Saya tahu dia lagi sembunyi di sana, lagi ngintip gitu. Aduh, yang ngasih makanan gue ada nggak ya gitu ya, kayak gitu. Padahal saya ke sana ke tempatnya Revi juga dia dapat makanan gitu. Ya, nih orang ini aneh banget ya, saya bilangnya. Tapi mungkin yang spesialnya dari Vina itu karena dia itu benar-benar tahan banting sih. Dan mungkin dia hidup dari dibanting-banting kayak gitu ya. Tapi dia itu tangguh loh. Apapun gak ada matinya. Kadang-kadang dia bisa pas waktu weekend gitu ya. Kadang-kadang suka WA-in gitu kan. Kadang saya perlu gini-gini nggak? Saya diem aja. Bukan saya diem apa, tapi saya bingung kadang-kadang. Harus jawab gimana ya. Tahu dia udah di proyek gitu. Oh, sudah laporan di proyek itu ada banyak masalah. Ya bagus juga ya, ternyata sudah bisa punya self alarm gitu. Padahal saya nggak jawab apa-apa ya. Saya berharap dia nggak bakal berasumsi kalau kali cerita dia supaya ke proyek gitu kan. Kayaknya lucu gitu. Bagaimana bisa ya seseorang
yang punya pikiran gitu di dalam pikiran. Tetapi pada waktu masuk ke studio buat dia itu nggak mudah. Dia perlu menghadapi 3 tahun sampai 4 bulan berpraktek ya di ranah internship sebelum masuk sebagai desainer. Dan challenge-nya banyak ya. Habis sampai dia bisa menghadapi orang, bertutur kata dengan orang, itu udah huge improvement. Biasanya dia lebih misterius lagi. Dia berharap kita mengerti tanpa dia berbicara. Dia cuma menatap gitu aja. Saya kemudian bingung, kamu ngomong apa gitu kan? Ya begitu aja. Saya bilang, ini tuh orang itu beneran mau ngomong atau enggak sih? Saya bilang gitu kan. Kadang-kadang di depan umum juga begitu. Karena lagi berdiri gitu, dia bisa diem gitu. Nanti dia berhenti 10 detik, dia ngomong 1 kalimat. Dia berhenti lagi 10 detik, 1 kalimat lagi. Saya bilang, ini orang nungguin lu aja atau gimana sih? Saya bilang gitu. Saya bilang, aduh ini gimana? Pada akhirnya sampai dia bisa public speaking, ngobrol di brown bag, kadang-kadang ngobrol sama teman-teman bisa public speaking, itu saya bangga banget sih. Jadi dia bisa mengeluarkan apa yang dia punya gitu. Dan sekarang technical skillnya sudah sangat baik gitu ya. Gambar-gambarnya sudah sangat baik meskipun dalam penyampaiannya kadang-kadang kesleo gitu ya. Penyampaian kesleo tapi substansinya baik, gimana ya? Ya kan substansinya aja kan ya. Tapi tinggal kita, oh ya kalau Vina ngomong kayak gini, harus gali lagi gitu, baru oh kayaknya bukan gini deh maksudnya, mungkin substansinya aja. Jadi nanti beriring dengan perjalanan mungkin narasi dia juga akan semakin baik, dan menurut Khalid sih, Khalid berterima kasih sekali sih karena dia sudah mau, nggak semuanya itu langsung dapat privilege ya. Vina adalah orang yang benar-benar mulai dari out of nothing ya, berjuang, habis itu bisa mendapatkan tempat di studio, dan itu tidak mudah perjalanannya, dan itu sangat manis sih. Jadi cerita itu akan saya ingat terus, dimana dia bersembunyi di balik lorong dan dia berpikir sama dirinya sendiri. Saya melihat percikan-percikan fantasi di kepala dia gitu ya, kok lagi muter-muter gitu ya, gitu dengan pikirannya dia sendiri gitu. Gara-gara saya lihat dari belakang gitu kan, nah gitu dia sembunyi di situ kan, gitu. Ngapain nih orang nih kayak gini gitu kan? Nanti saya lihat lama lagi, gitu sampai gini, kayak komik gitu ya, sampai begini gitu. Bayangin sampai gitu kan, itu kan benar-benar gila ya saya bilang. Setelah ini ada apa sih? Saya bilang, ada ini kak. Saya bilang gitu. Enggak kali, saya bilang gitu. Nah, tapi kalau terkait sama project, memang kalau seorang seperti Vina ya, saya minta supaya dia harus menjaga diri sih. Karena ya kadang-kadang ya memang proyek kan beda ya, sangat maskulin. Jadi kadang-kadang saya nitip sama para mandor ya, langsung WA aja langsung. Lu jangan macam-macam loh kayak gitu aja. Karena menurut saya suka error juga sih itu pada tua-tua keladi itu memang ya. Ditambahin sama orang yang suka berpikiran gitu diri sendiri, itu udah waduh, sudah totally drama lah ya. Saya kayak berasa di rumah petak gitu kan. Yang ada fantasi, ada ininya, jadi kayak gila ya ini. Jadi Vina itu ya lucu sih. Ini ya ceritanya itu beyond the architecture ya. Gitu, terima kasih.